Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi beberapa contoh soal untuk seleksi P3K Jabatan Penata Layanan Operasional. Ini soal saya kumpulkan dari beberapa teman ataupun dari beberapa sumber yang terpercaya. Ini beberapa soal yang kemungkinan keluar saat seleksi ujian P3K dengan jabatan penata layanan operasional. Baik, langsung saja ke soalnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungan untuk subscribe dan di-share. Langkah pertama dalam menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional adalah A. Membeli semua bahan yang tersedia di pasaran. B. Memeriksa daftar kebutuhan yang telah disusun sebelumnya. C. Melakukan evaluasi layanan. D. Mengidentifikasi masalah dalam operasional. E. Menghubungi vendor tanpa persetujuan. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah B. Memeriksa daftar kebutuhan yang telah disusun sebelumnya. Pembahasannya, memeriksa daftar kebutuhan yang telah disusun sebelum, memastikan bahan dan peralatan yang diperlukan relevan dan sesuai dengan rencana. Nomor yang kedua, apa tujuan utama dari menyiapkan bahan dan peralatan secara terencana? A. Mengurangi biaya operasional. B. Memastikan layanan dapat berjalan tanpa hambatan. C. Menghemat waktu penyusunan laporan. D. Menunda pelaksanaan layanan jika ada masalah. E. Mengurangi beban staf operasional. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah B. Memastikan layanan dapat berjalan tanpa hambatan. Pembahasannya, penyediaan bahan dan peralatan secara terencana, memastikan semua kebutuhan layanan tersedia untuk menghindari hambatan. Soal selanjutnya, peralatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan harus A. Digunakan sampai habis. B. Dikembalikan atau diganti sesuai spesifikasi. C. Disimpan untuk digunakan di masa depan. D. Dijual kepada pihak lain. E. Tidak diperhatikan. Jawaban yang tepat adalah B. Dikembalikan atau diganti sesuai spesifikasi. Pembahasannya, peralatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dapat memengaruhi kualitas layanan, sehingga perlu diganti agar sesuai kebutuhan. Soal selanjutnya, penyusunan daftar kebutuhan, bahan dan peralatan layanan operasional dilakukan berdasarkan A. Keinginan staf operasional. B. Kebutuhan nyata dan analisis operasional. C. Stok yang tersedia di gudang. D. Kebijakan tanpa tinjauan lapangan. E. Perkiraan anggaran. Jawaban yang tepat adalah B. Kebutuhan nyata dan analisis operasional. Pembahasannya, daftar kebutuhan harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan analisis untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Soal selanjutnya, salah satu strategi untuk mengelola bahan habis pakai secara efektif adalah A. Membeli bahan dalam jumlah kecil secara berkala. B. Menyiapkan bahan dalam jumlah besar tanpa manajemen stok. C. Menggunakan sistem inventaris dan rotasi stok. D. Mengurangi penggunaan bahan habis pakai. E. Menyerahkan pengelolaan kepada vendor. Jawaban yang tepat adalah C. Menyimpan bahan dalam jumlah besar tanpa manajemen stok. Pembahasannya, sistem inventarisasi dan rotasi stok membantu mengelola bahan habis pakai agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan yang berlebihan. Soal selanjutnya, untuk mengatasi masalah ini dalam rencana berikutnya. A.
membeli tinta dalam jumlah besar dan menyiapkan tanpa sistem inventaris. B. Menambahkan tinta ke dalam stok prioritas dan memantau penggunaannya secara berkala. C. Mengurangi jumlah printer yang digunakan. D. Mengalihkan tugas cetak ke cabang lain. E. Tidak mengambil tindakan khusus. Jawaban yang tepat adalah B. Menambahkan tinta ke dalam stok prioritas dan memantau penggunaan secara berkala. Pembahasan. Memprioritaskan tinta dalam stok dan memantau penggunaannya secara berkala adalah langkah yang tepat untuk mencegah kekurangan di masa depan. Soal selanjutnya. Selama persiapan operasional, ditemukan bahwa beberapa alat elektronik rusak. Apa langkah yang tepat untuk dilakukan? A. Membiarkan alat yang rusak sehingga operasional selesai. B. Segera memperbaiki atau mengganti alat sebelum digunakan. C. Mengurangi penggunaan alat tersebut. D. Mengabaikan masalah tersebut. E. Menunggu hasil alat benar. Menunggu hingga alat benar-benar tidak dapat digunakan. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasannya, memperbaiki atau mengganti alat yang rusak, memastikan kelancaran operasional dan menghindari kerugian lebih lanjut. Soal selanjutnya. Dalam inventarisasi peralatan, ditemukan bahwa beberapa barang telah kadaluarsa. Apa tindakan yang harus diambil? A. Membiarkan barang digunakan meskipun kadaluarsa. B. Segera mengganti barang yang kadaluarsa dengan baru. C. Menunda penggantian hingga anggaran tersedia. D. Membeli barang pengganti tanpa analisis kebutuhan. E. Mengurangi penggunaan barang tersebut. Jawaban yang tepat adalah B. Segera mengganti barang yang kadaluarsa dengan barang yang baru. Pembahasan. Barang kadaluarsa harus segera diganti untuk memastikan keamanan dan kualitas layanan operasional. Soal selanjutnya. Antara daftar kebutuhan dan stok yang tersedia, apa langkah pertama yang harus diambil? A. Menyesuaikan rencana operasional tanpa perubahan daftar kebutuhan. B. Melakukan analisis ulang terhadap daftar kebutuhan dan stok. C. Membeli semua bahan tanpa mempertimbangkan prioritas. D. Mengurangi kebutuhan tanpa tinjauan ulang. E. Mengabaikan masalah dan melanjutkan operasional. Jawaban yang tepat adalah B. Melakukan analisis ulang terhadap daftar kebutuhan dan stok. Pembahasan. Analisis ulang daftar kebutuhan dan stok membantu menentukan prioritas dan menyesuaikan anggaran. Soal selanjutnya. Sebuah tim operasional perlu menyiapkan bahan untuk layanan darurat yang tidak terencana. Apa langkah pertama yang harus diambil? A. Menggunakan bahan yang tersedia meskipun tidak sesuai kebutuhan. B. Membuat daftar bahan darurat dan segera melakukan pengadaan. C. Menunda layanan hingga bahan lengkap. D. Meminta bantuan dari tim lain tanpa perencanaan. E. Tidak melakukan apa-apa. Jawaban yang tepat adalah B. Membuat daftar bahan darurat dan segera melakukan pengadaan. Pembahasannya, membuat daftar bahan darurat dan segera melakukan pengadaan, memastikan kelancaran layanan darurat yang diperlukan. Setelah informasi, ada pun beberapa contoh soal yang dapat saya bagikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mengikuti seleksi P3K khusus Jabatan Penata Layanan Operasional, khusus dengan Jabatan Penata Layanan Operasional. Semoga dengan soal ini dapat menambah wawasan ataupun pengetahuan dalam menjawab soal nanti ketika ujian. Kita berdoa sama-sama semoga teman-teman yang mengikuti ujian P3K semuanya lulus. Amin ya rabbal alamin. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan file soal dalam bentuk
PDF ada 150 soal tentang jabatan penata layanan operasional. Nanti teman-teman bisa inbox ke email di bawah ini, dikfaiz0@gmail.com. Teman-teman inbox ke email tersebut. Nanti kami share dalam bentuk file PDF. Soal sudah dirancang sesuai dengan tahun ataupun sesuai dengan materi penata layanan operasional, sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh BKN. Semoga teman-teman bermanfaat dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.